Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita bertemu di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada hari ini kita masuk bab 2 yaitu cerita fantasi. Untuk cerita fantasi sendiri di sini itu submaterinya terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, di pertemuan sekarang materi yang dibahas yaitu yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, dan yang kedua yaitu menceritakan kembali isi teks narasi. Di sini Ibu tampilkan 4 contoh cerita fantasi. Yang pertama Harry Potter, kedua Doraemon, ketiga Mermaid, dan keempat Nataga the Little Dragon. Keempat cerita di sini termasuk dalam cerita fantasi karena keempatnya di sini ceritanya itu termasuk dalam cerita hayalan. Sebelum mengetahui apa itu cerita fantasi, di sini ada poin penting yaitu tentang jenis fantasi. Nah, fantasi di sini terbagi menjadi dua macam yaitu fantasi aktif dan fantasi pasif. Fantasi aktif di sini fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan, sedangkan fantasi pasif yaitu fantasi yang tidak dikendalikan. Misalnya di sini jika penulis ingin menggambar pemandangan, maka pikiran penulis itu ke pemandangan. Sedangkan fantasi pasif ini kan contohnya itu melamun. Melamun ini bisa dilakukan kapan saja tanpa disuruh. Poin selanjutnya, ciri umum cerita fantasi, yaitu yang pertama pengertian cerita fantasi. Di sini cerita fantasi yaitu cerita fiksi atau hayalan yang tidak ditemukan dalam kehidupan nyata. Di sini tema fantasi yaitu terbagi menjadi 3, magic yaitu kekuatan sihir, kemudian supernatural itu alam gaib, atau futuristik itu kehidupan di masa yang akan datang. Kalau kalian pernah nonton film Doraemon pasti kalian tahu di situ ada tokoh Nobita yang ingin masuk ke kehidupan 10 tahun yang akan datang. Lalu si Nobita itu masuk ke dalam laci mejanya dan masuk ke kehidupan 10 tahun yang akan datang. Cerita Nobita itu termasuk dalam tema futuristik karena si Nobita itu ingin masuk ke kehidupan 10 tahun yang akan datang. Kemudian yang B, ide cerita. Ide cerita di sini itu terbuka terhadap daya hayal penulis dan tidak dibatasi oleh kehidupan nyata. Kemudian yang C yaitu penggunaan latar lintas ruang dan waktu. Di sini peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya itu di kehidupan sehari-hari kita itu menganggap taman itu seperti taman bunga, sedangkan di dalam kehidupan hayalan itu kita menganggap taman itu seperti istana permen misalnya seperti itu. Kemudian di sini tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri-ciri yang unik tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu, misalnya seperti film Frozen atau film Harry Potter misalnya. Di situ kan dia itu memiliki kesaktian-kesaktian seperti sihir-sihir tersebut. Nah, kita masuk pada jenis-jenis cerita fantasi di sini yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Di sini fantasi total. Fantasi total itu cerita fantasi yang menggunakan nama orang, objek, nama kota tidak ada dalam kehidupan nyata. Misalnya itu contohnya kerajaan permen atau kerajaan es. Itu kan tidak ada dalam kehidupan nyata kita. Sedangkan fantasi irisan, fantasi yang mengungkapkan fantasi tetap masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Contohnya kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu kan masih ada dalam kehidupan nyata. Kemudian yang B, berdasarkan latar cerita. Di sini fantasi sejaman. Cerita fantasi yang menggunakan latar satu masa, yaitu jadi fantasi yang hanya menggunakan satu masa atau satu waktu saja.
Kemudian yang kedua, fantasi lintas waktu. Cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya masa kini dengan masa prasejarah. Contohnya itu tadi si Nobita itu sedang bermain dengan teman-temannya dan ingin pergi ke kehidupan yang akan datang. Jadi itu si Nobita menggunakan dua latar waktu yang berbeda, kehidupan sekarang dan kehidupan 10 tahun yang akan datang. Untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan di video ini. Kemudian setelah ini kalian kerjakan soal yang Ibu berikan di kertas lembar, tulis nama dan kelas lalu kirim di WA Ibu. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.